Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi teman-teman dan juga Bu Setia yang sedang menonton video ini. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul Labor Relation and Collective Bargaining. Ini adalah materi chapter 15. Sebelum materinya dimulai atau kami jelaskan materinya lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Safira Mutia dengan NIM 2024 60158 dan juga ada rekan saya yang bernama Maharani Retno dengan NIM 2024 60223 dan juga ada teman saya yang bernama Naira Alma Aulia dengan NIM 2024 60130 serta yang terakhir ada Putri Iklima Budianti dengan NIM 2024 60105. Baik, kita langsung mulai saja ke materi yang pertama, yaitu The Labor Movement. Nah, mungkin teman-teman juga udah notice dari judulnya The Labor Movement. Nah, The Labor Movement ini adalah suatu gerakan yang dibuat oleh para pekerja. Sebenarnya gerakan-gerakan yang mereka buat atau mereka asosiasikan itu sebenarnya ada banyak. Tapi salah satunya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang serikat kerja atau unions. Serikat kerja adalah suatu organisasi yang dibuat oleh para pekerja dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mereka. Nah, serikat kerja itu masih memiliki pengaruh yang sangat besar di Amerika Serikat. Bahkan, ada banyak banget masyarakat di Amerika Serikat, sekitar 58% itu menganggap bahwa adanya serikat kerja ini membawa dampak yang positif bagi pekerjaan, terutama bagi pekerjaan-pekerjaan yang berhadapan langsung dengan masyarakat gitu. Nah, dalam beberapa kasus, keberadaan serikat kerja ini meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerja si pekerjanya itu sendiri. Contohnya itu pada sektor rumah sakit. Bagi beberapa nakes atau tenaga kesehatan seperti perawat, apoteker, dan lain-lain yang tergabung dalam serikat kerja, itu mereka biasanya memiliki profesionalisme yang tinggi. Karena biasanya di dalam serikat kerja itu bukan cuma melindungi hak-hak mereka aja, tapi mereka juga bisa mendapatkan pelatihan, bisa sharing ilmu atau sharing info, sehingga kemampuan yang mereka miliki, terus juga ilmu yang mereka miliki itu pasti lebih tinggi lagi gitu. Dan masyarakat tuh mengaku puas dengan para pekerja yang tergabung dalam serikat kerja ini. Karena bagi mereka, para nakes yang tergabung dalam serikat kerja ini tuh mereka punya kemampuan yang cukup dan sangat membantu di masyarakat gitu. Dibuktikan dengan rendahnya tingkat kematian pasien. Nah, tingkat kematian pasien yang rendah itu menandakan bahwa banyak sekali pasien-pasien yang berhasil diselamatkan oleh para nakes yang tergabung di serikat kerja tersebut. Oleh karena itu, pengaruh serikat kerja ini sangat besar di Amerika Serikat. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu HR as a profit center. Can unionization boost profitability? Oke, bagi sebagian orang, adanya serikat kerja ini tuh merugikan pihak pemberi kerja, yaitu perusahaan. Serikat kerja tuh sering banget dianggap meningkatkan biaya tenaga kerja. Karena kan dengan adanya serikat kerja itu kan biasanya para pekerjanya tuh lebih melek sama hak-hak mereka ya. Jadi mungkin kalau misalkan ada perusahaan-perusahaan yang hak karyawannya kurang terpenuhi, itu tuh biasanya si karyawannya langsung resign lah, atau mungkin si perusahaannya bisa dituntut lah sama si serikatnya, jadi harus mengeluarkan biaya yang banyak untuk membela diri dan lain sebagainya. Jadi sering banget dianggap tuh meningkatkan biaya tenaga kerja. Terus juga karena sering resign segala macam, mungkin si perusahaan itu jadi harus melakukan rekrutmen besar-besaran untuk setiap bagian atau posisi yang kosong atau yang ditinggalkan dari si karyawan serikat tersebut gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu kan, itu otomatis meningkatkan biaya tenaga kerja ya. Namun, dalam beberapa kasus tuh, serikat tuh nggak merugikan perusahaan sama sekali. Bahkan, seperti yang udah di-mention di penjelasan sebelumnya, bahwa sekitar 55% orang dewasa di Amerika Serikat itu memiliki pandangan yang positif terhadap serikat kerja. Aku ambil contoh dari kasusnya UPS. UPS itu adalah suatu ekspedisi yang terkenal di Amerika Serikat. UPS ini dia banyak banget mempekerjakan para anggota-anggota serikat di setiap bagian-bagiannya gitu. Nah, seperti yang udah dijelaskan di penjelasan sebelumnya juga, bahwa banyak banget nih masyarakat tuh yang merasa puas atas kinerja anggota-anggota serikat kerja ini, karena banyak dari mereka tuh yang memang sudah kompeten, berpengalaman, terus juga mungkin sharing informasinya juga masif gitu, jadi mereka bisa belajar banyak hal dari setiap anggotanya kayak gitu. Nah, karena si UPS ini mendapat karyawan yang kompeten,
Jadi si UPS ini nggak akan yang namanya mecat karyawan, nggak akan yang namanya ngelakuin perekrutan dalam jangka waktu yang berdekatan gitu, sehingga ya otomatis biaya tenaga kerjanya tuh ya nggak membengkak gitu, karena ya mereka nggak akan keluar biaya untuk apapun gitu. Dan juga karena mungkin si karyawan UPS-nya ini berkompeten gitu, banyak masyarakat tuh yang puas, banyak konsumen atau pelanggan itu tuh yang puas gitu. Jadi ketika mungkin COVID, si pelanggan UPS ini ketika mau mengirim barang dari jarak jauh, kan kita kan waktu COVID nggak boleh ketemu satu sama lain nih, mereka ingetnya langsung ke UPS gitu. Jadi banyak mereka menggunakan si UPS ini saat mengirim barang jarak jauh, sehingga pada saat COVID si UPS ini tuh masih bisa survive gitu, dan masih bisa menghasilkan keuntungan yang luar biasa besarnya. Oke, selanjutnya itu ada why do worker organize? Apa sih yang menjadi alasan para karyawan-karyawan ini tuh bergabung dalam suatu serikat kerja? Di sini tuh ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu agar mereka mendapatkan gaji dan manfaat yang lebih baik. Yang kedua, agar mendapatkan cuti, asuransi kesehatan, dan juga tunjangan. Yang ketiga, agar mencari perlakuan yang adil di tempat kerja. Yang keempat, yaitu untuk mendapatkan keamanan kerja. Dan yang kelima, yaitu untuk mendapatkan perlindungan dari keputusan manajemen yang tidak adil. Intinya, kenapa mereka mau bergabung dalam suatu serikat kerja, yaitu karena mereka ingin memperjuangkan hak-hak mereka yang mungkin gak diberikan oleh perusahaan atau yang perusahaan kesampingkan. Karena ada banyak banget nih perusahaan-perusahaan tuh mereka tuh yang gak peduli sama hak-hak karyawan, mereka hanya peduli pada profit dan juga keuntungan gitu. Nah, oleh sebab itu adanya serikat ini bertujuan untuk membela hak-hak para karyawan. Nah, biasanya semakin baik perusahaan atau semakin melek suatu perusahaan terhadap hak-hak karyawan, itu biasanya semakin sedikit anggotanya atau semakin sedikit karyawannya yang tergabung dalam serikat kerja. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada unions in the gig economy. Ekonomi gig atau gig economy adalah sistem pasar tenaga kerja yang dicirikan oleh kontrak jangka pendek dan fleksibel. Jadi pekerjanya itu tuh udah nggak penuh waktu lagi kayak zaman dulu. Sekarang tuh lebih common atau lebih umum tuh kayak pekerja part-time atau freelance gitu. Contohnya tuh kayak apa sih? Contohnya seperti driver Uber, driver Grab, terus mungkin part-time barista dan lain sebagainya. Nah, di sini aku mau fokusin ke Uber driver. Jadi di Amerika Serikat, driver Uber ini tuh dianggap sebagai kontraktor independen atau pekerja paruh waktu. Jadi mereka tuh bukan pekerja penuh waktu gitu, bukan bekerja full time as karyawan di Uber gitu. Mereka hanya kontraktor independen, sehingga tidak bisa untuk membentuk yang namanya serikat kerja formal. Namun di New York, di negara bagian Amerika Serikat, itu tuh dibentuk organisasi yang mirip serikat tenaga kerja, yaitu Independent Drive Guild atau EDG. Nah, di Inggris sendiri, Uber tuh telah mengakui serikat kerja bagi driver, sehingga di Inggris tuh udah ada serikat kerja yang melindungi hak-hak driver. Serikat tersebut bernama GMD Union. Nah, kenapa sih driver ini tuh nggak boleh punya serikat kerja? Karena yang tadi di-mention juga kalau driver ini tuh bukan pekerja formal gitu. Mereka tuh bukan pekerja full time di suatu perusahaan, sehingga sulit untuk dibuat aturan mereka untuk membuat serikat kerja. Kayak di Indonesia aja deh, di Indonesia kayak driver Grab, driver Gojek, itu tuh kan gak ada serikat kerjanya ya, karena mereka kan bukan pekerja resmi gitu, bukan pekerja resmi di Gojek atau di Grab. Biasanya mereka hanya membuat perkumpulan-perkumpulan aja. Untuk apa? Untuk menyuarakan hak mereka. Kayak contohnya nih, mungkin kalau kalian udah notice juga ya teman-teman, sering banget ada perkumpulan driver Gojek, driver ojol per wilayah gitu, kayak pertongkrongan, kayak per wilayah. Nah, biasanya salah satu dari anggota mereka mungkin ada yang dapat customer kurang ajar, itu tuh biasanya customernya tuh disamperin oleh si satu perkumpulan itu gitu. Nah, sebenarnya kayak fungsinya mungkin mirip-mirip ya, tapi ya balik lagi mereka nggak bisa punya union yang formal seperti pekerja-pekerja lain gitu. Dan juga belum ada aturan yang mengharuskan mereka untuk membuat perkumpulan resmi juga gitu.
Selanjutnya itu ada employee engagement and initiation. Jadi, hubungan antara employee engagement dan juga keinginan karyawan untuk join suatu serikat kerja itu tuh sangat erat, teman-teman. Seperti yang udah di-mention di penjelasan sebelumnya, bahwa semakin tinggi kesadaran perusahaan terhadap hak-hak karyawan, maka semakin rendah keinginan karyawan untuk join serikat. Kenapa? Ya karena hak mereka tuh udah terpenuhi gitu. Nah, sekitar 50% karyawan yang tidak terlibat secara aktif mendukung pembentukan serikat. Nah, itu berarti 50% tersebut adalah karyawan-karyawan yang haknya tuh sudah terpenuhi oleh si perusahaan gitu. Sehingga mereka tidak memiliki keharusan atau kewajiban untuk membuat atau berkontribusi dalam sebuah serikat. Maka dari itu, seharusnya dalam suatu perusahaan tuh, perusahaan harus sadar akan peran dia memberikan hak kepada para karyawan-karyawannya gitu. Karena karyawan juga memiliki hak, memiliki sesuatu yang harus mereka berikan juga ke keluarganya gitu. Sehingga bukan cuman si karyawannya aja yang ngasih kewajiban ke perusahaan, tapi perusahaan juga harus memberikan kewajibannya berupa pemenuhan hak-hak bagi si karyawan tersebut. Selanjutnya itu ada what do unions want. Jadi apa sih yang menjadi tujuan dari dibentuknya suatu serikat? Kayak apa sih sebenarnya yang dimau sama si serikat tersebut gitu? Kenapa sih serikat itu dibentuk? Nah, ada dua tujuan utama nih kenapa si serikat itu bisa dibentuk. Yang pertama tuh ada union security. Union security adalah aturan yang memastikan serikat pekerja tetap kuat dan terus memiliki anggota di perusahaan. Contoh bentuk union security itu yang pertama ada closed shop. Closed shop adalah aturan di mana perusahaan hanya boleh mempekerjakan anggota serikat. Yang kedua ada union shop, yaitu aturan di mana pekerja boleh direkrut tanpa menjadi anggota, tetapi harus bergabung dengan serikat setelah periode tertentu. Yang ketiga, agency shop. Pekerja yang bukan anggota tetap harus membayar iuran karena mendapatkan manfaat dari serikat. Yang keempat, ada preferential shop, di mana aturan tersebut adalah aturan yang mengharuskan anggota serikat mendapatkan prioritas dalam perekrutan. Dan yang kelima, itu ada maintenance of membership, di mana anggota yang sudah tergabung harus mempertahankan keanggotaannya selama kontrak berlaku. Nah, alasan yang kedua kenapa serikat itu dibentuk yaitu untuk improve working condition. Pada bagian ini, fokus serikat itu adalah hak pekerja, di mana serikat itu membantu untuk bernegosiasi dengan perusahaan untuk meningkatkan upah, jam kerja, kondisi kerja, dan tunjangan kerja. Intinya kalau yang di bagian kedua ini lebih ke pemenuhan hak-hak si karyawan. Oke, selanjutnya itu ada di IFL-CIO and the Union Federation. Jadi, struktur serikat itu biasanya memiliki 3 tingkatan. Yang pertama itu serikat lokal, yang kedua itu serikat nasional atau internasional, terus yang ketiga ini paling tinggi yaitu federasi nasional seperti IFL-CIO yang mengkoordinasikan berbagai serikat. Nah, untuk memperkuat serikatnya ini atau memperkuat pengaruh suatu serikat ini, biasanya serikat lokal itu tuh bergabung sama si serikat nasional atau internasional. Nah, setelah mereka bergabung dengan serikat nasional atau internasional tersebut, baru mereka gabung ke federasi nasional gitu. Tujuannya itu untuk memperkuat koordinasi dan memperjuangkan kepentingan pekerja secara lebih luas lagi. Karena kalau misalkan udah bergabung sama pihak yang lebih besar, pasti kan pengaruh mereka juga bakal menjadi lebih besar gitu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu Union and the Law. Nah, sebelum tahun 1930, hampir tidak ada undang-undang yang melindungi serikat kerja. Ada banyak banget perusahaan-perusahaan tuh yang merasa mereka tuh nggak wajib untuk bernegosiasi dengan karyawan. Bahkan sering menggunakan cara yang memata-matai karyawan atau melarang anggota serikat bekerja melalui kontrak tertentu. Nah, selain itu juga ada banyak banget ya aktivitas serikat seperti mogok kerja yang dianggap ilegal oleh perusahaan. Namun, setelah Great Depression sekitar 1930, sikap pemerintah tuh mulai berubah dan hukum-hukum ketenagakerjaan itu mulai berkembang. Nah, hal ini tuh ditandai oleh 3 periode. Yang pertama itu ada Period of Strong Encouragement. Di Periode of Strong Encouragement ada 2 undang-undang yang berbeda, tapi tujuannya itu tetap sama, yaitu mendukung serikat pekerja. Yang pertama ada Norris LaGuardia Act tahun 1932. Undang-undang ini adalah langkah awal pemerintah untuk mendukung serikat pekerja. Isinya, yang pertama tuh melindungi hak pekerja untuk membentuk atau bergabung dengan serikat. Yang kedua, melarang perusahaan membuat kontrak yang melarang pekerja ikut serikat. Yang ketiga, yaitu membatasi pengadilan agar tidak mudah melarang aktivitas serikat seperti mogok kerja. Nah, undang-undang yang kedua itu ada National Labor Relations Act atau Wagner Act tahun 1935. Ini undang-undang yang lebih kuat dari yang sebelumnya. Wagner Act itu tuh membuat peraturan yang pertama mengharuskan perusahaan bernegosiasi dengan serikat kerja, yang kedua menjelaskan praktik perusahaan yang dianggap tidak adil terhadap pekerja, yang ketiga membentuk lembaga NLB atau National Labor Relations Board untuk mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Modified Encouragement with Regulation. Nah, terdapat satu undang-undang pada periode ini, yaitu Taft-Hartley. Nah, undang-undang Taft-Hartley ini muncul pada tahun 1947. Undang-undang ini tuh muncul karena adanya kekhawatiran bahwa kekuatan serikat menjadi terlalu besar. Undang-undang ini dibuat untuk mengatur 4 hal besar. Yang pertama, unfair union labor practice, yaitu terkait praktek kerja yang tidak adil. Yang kedua, right of employees atau hak si karyawan. Terus yang ketiga, hak perusahaan atau right of employers, di mana karyawan itu memiliki hak untuk membela diri, untuk menjelaskan kenapa sistemnya begini, kayak gitu. Terus yang keempat itu national emergency strike, yaitu terkait gerakan-gerakan yang menarik masyarakat umum gitu. Nah, agar hal-hal besar tersebut bisa berjalan dengan baik, undang-undang ini tuh membatasi beberapa kekuasaan serikat dengan yang pertama,
Undang-undang ini melarang praktik serikat yang tidak adil. Yang kedua, menjelaskan hak pekerja sebagai anggota serikat. Yang ketiga, menetapkan hak perusahaan. Dan yang keempat, memberi Presiden Amerika Serikat wewenang untuk menghentikan sementara mogok kerja yang membahayakan kepentingan nasional. Periode yang terakhir itu ada Period of Detailed Regulation of Internal Union Affairs. Nah, pada periode ini terdapat satu undang-undang, yaitu Landrum-Griffin Act tahun 1959. Undang-undang ini dibuat karena ada kasus di mana pemimpin serikat itu menyalahgunakan kekuasaannya, seperti mereka korupsi, mereka merendahkan suatu pihak, atau ya pokoknya banyak banget hal-hal yang itu tuh udah gak sesuai sama tujuan pembentukan sebuah serikat gitu. Maka dari itu, Landrum-Griffin itu memberikan Bill of Rights untuk anggota serikat, seperti hak memilih pemimpin secara rahasia, terus juga yang kedua hak menyampaikan pendapat, dan yang ketiga hak mendapatkan proses yang adil jika dikenai sanksi. Selanjutnya di sini aku akan bahas tentang the Union Draft and Election. Nah, Union Draft Election adalah proses yang dilakukan ketika serikat pekerja untuk mendapatkan pengakuan sebagai perwakilan karyawan. Nah, melalui proses ini, karyawan dapat memilih apakah mereka ingin diwakili oleh serikat pekerja atau tidak. Nah, proses ini dapat terdiri dari beberapa tahap sebelum akhirnya dilakukan pemilihan. Nah, di situ supervisor perlu memahami proses ini agar tidak melanggar hukum ketenaga kerjaan. Lalu di sini ada macam-macam step, yaitu ada 5. Di sini aku akan menyebutkan step yang pertama dulu. Step 1 adalah step 1 adalah initial contact, yaitu pada tahap initial contact ini serikat pekerja mulai menilai apakah karyawan tertarik untuk membuat union. Nah, biasanya mereka membentuk organizing committee yang terdiri dari karyawan yang mendukung pembentukan serikat ini. Nah, komite juga bertugas membantu karyawan menyebarkan informasi dan mengorganisasi dukungan dari karyawan lain. Yang kedua, yang step 2 ada authorization cards. Nah, pada tahap ini nih serikat pekerja mulai meminta karyawan menandatangani authorization cards. Nah, kartu ini tuh menunjukkan bahwa karyawan mendukung diadakannya pemilihan serikat pekerja. Nah, untuk mengajukan pemilihan ke NLRB, nah minimal harus 30% karyawan harus menandatangani kartu tersebut. Step 3 yaitu ada hearing. Nah, jika perusahaan tidak langsung mengakui union, maka akan dilakukan hearing oleh NLRB. Nah, hearing ini tuh pastinya bertujuan untuk menentukan apakah pemilihan ini dapat dilakukan serta menentukan kelompok karyawan yang termaksud dalam bargaining unit. Nah, jika hasilnya mendukung union, maka pemilihan akan dijadwalkan. Lalu di sini ada step 4 yaitu campaign. Nah, sebelum pemilihan dilakukan, union dan manajemen biasanya melakukan kampanye nih untuk mempengaruhi pilihan karyawan. Union biasanya menekankan peningkatan upah dan kondisi kerja. Sedangkan manajemen menjelaskan biaya union dan kemungkinan dampak lainnya. Namun kedua belah pihak nih nggak boleh mengancam ataupun bahkan memaksa karyawan. Nah, yang terakhir di sini ada step 4 yaitu election. Nah, pemilihan ini dilakukan secara rahasia dengan pengawasan NLRB. Union ini akan menjadi perwakilan resmi karyawan jika memperoleh mayoritas suara dari karyawan yang ikut memilih. Nah, hasil pemilihan ini juga akan menentukan apakah union akan mewakili karyawan dalam bernegosiasi dalam perusahaan. Selanjutnya di sini role of supervisor atau peran supervisor itu apa di sini? Nah, supervisor adalah garis pertahanan pertama bagi perusahaan. Nah, namun supervisor harus berhati-hati nih agar tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum ketenaga kerjaan. Lalu di sini ada tips rule-nya. Di sini tuh ada aturan yang dikenal dengan tips untuk mengingat hal yang tidak boleh dilakukan oleh supervisor itu apa aja. Nah, tips itu berarti threaten itu tidak boleh mengancam, lalu interrogate itu tidak boleh menginterogasi, lalu ada promise itu tidak boleh menjanjikan imbalan, lalu yang terakhir ada spy itu tidak boleh mematai karyawan. Di sini juga ada decertification election. Nah, itu karyawan juga harus dapat menghapus union atau decertification. Nah, prosesnya juga melalui pemilihan kembali. Jika mayoritas pemilih keluar, maka union tidak lagi dapat mewakili karyawan.
Selanjutnya, di sini aku lanjut bahas tentang the collective bargaining process. Nah, what if collective bargaining? Nah, collective bargaining adalah proses bernegosiasi antara manajemen dan serikat pekerja setelah union diakui sebagai perwakilan karyawan nih. Nah, dalam proses ini kedua belah pihak itu membahas berbagai hal penting seperti upah, jam kerja, serta kondisi dalam bekerja. Nah, tujuannya adalah untuk mencari kesepakatan nih yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Lalu ada what is a good fight. Itu dalam collective bargaining kedua belah pihak nih harus bernegosiasi dengan itikat baik atau good fight. Nah, artinya manajemen dan union itu harus saling berkomunikasi nih, memberikan proposal, counter proposal, serta berusaha mencapai kesepakatan. Namun, hukum tidak mewajibkan salah satu pihak untuk selalu menyetujui tuntutan dari pihak lain. Lalu juga ada the negotiating team. Nah, dalam proses negosiasi, baik manajemen maupun union itu membentuk tim negosiasi. Nah, sebelum melakukan perundingan, kedua pihak ini biasanya mengumpulkan berbagai data seperti informasi tentang upah, benefit, serta kondisi kerja, bahkan juga tuntutan dalam bekerja. Manajemen juga menghitung nih biaya-biaya dari tuntutan yang dilakukan oleh union. Lalu, di sini ada bargaining time items, yaitu dalam negosiasi juga terdapat beberapa jenis isu yang dapat dibahas. Pertama adalah mandatory items, yaitu hal yang wajib dinegosiasikan seperti upah, jam kerja, benefit, PHK, dan transfer. Nah, kedua adalah voluntary items, yaitu hal yang dibahas jika kedua belah pihak ini setuju. Lalu yang ketiga adalah illegal items, yaitu hal yang tidak boleh dibahas atau bahkan bertentangan dengan hukum. Selanjutnya di sini ada negotiation skills. Nah, proses negosiasi ini pastinya membutuhkan keterampilan dan strategi. Nah, kedua belah pihak ini harus mempersiapkan data yang kuat, bersikap fleksibel, serta mampu mendengarkan pihak lain. Nah, tujuan pastinya adalah untuk mencapai kompromi yang adil bagi manajemen maupun pihak pekerja. Lalu juga ada impasse and third party. Nah, kadang-kadang negosiasi kan nggak selalu mencapai kesepakatan atau mengalami kebuntuan yang disebut impasse. Nah, dalam situasi ini pihak ketiga dapat membantu menyelesaikan masalah ini nih. Contohnya kayak mediator yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan. Terus fact finder itu tuh yang memberikan rekomendasi, dan arbitrator yaitu yang memberikan keputusan terakhir. Lalu di sini juga ada strikers. Itu jika konflik tidak terselesaikan, pekerja dapat melakukan strike atau mogok kerja. Nah, beberapa jenis strike antara lain adalah economic strike, lalu economic strike yang berkaitan dengan tuntutan kontrak, lalu juga ada unfair labor practice strike karena pelanggaran hukum oleh perusahaan, lalu ada wildcat strike yang dilakukan tanpa persetujuan union, dan sympathy strike untuk mendukung pekerja lain. Lalu selanjutnya di sini ada employee and union strategies, yaitu dalam menghadapi konflik, baik union maupun perusahaan itu pastinya memiliki strategi nih untuk dapat melakukan corporate campaign atau inside games seperti memperlambat pekerjaan. Sementara itu, perusahaan juga dapat membuat lockout atau menutup sementara pekerjaan serta mempekerjakan pekerja yang mengganti. Lalu yang terakhir di sini ada contract agreement, yaitu hasil dari proses collective bargaining biasanya dituangkan dalam kontrak kerja. Nah, kontrak ini berisi berbagai macam hal seperti hak manajemen, iuran UIL, terus prosedur grievance dan RTBS, lalu juga ada upah dan jam kerja, benefits. Dalam benefit juga ada liburan, asuransi, bahkan dana pensiun. Lalu di sini ada keselamatan kerja dan masa kontrak. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai dealing with disputes and grievance. Jadi, grievance process itu adalah suatu proses atau prosedur yang telah dibuat dan juga disepakati antara perusahaan dan juga serikat pekerja untuk menyelesaikan keluhan yang muncul di tempat pekerjaan. Nah, proses ini biasanya itu digunakan untuk menentukan apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan itu melanggar perjanjian kerja atau tidak. Dengan adanya grievance process, karyawan itu memiliki jalur resmi untuk menyampaikan keluhan ataupun keberatan terhadap keputusan yang mereka anggap tidak adil. Nah, proses ini biasa itu dilakukan secara bertahap. Misalnya dimulai dari pembahasan dengan supervisor, kemudian bisa dilanjutkan dengan tingkat manajemen yang lebih tinggi, bahkan sampai ke arbitrage jika diperlukan gitu. Nah, apa sih tujuannya? Tujuan utama itu menjelaskan makna yang sebenarnya dari isi kontrak kerja bersama ketika terjadi perbedaan penafsiran antara karyawan dan juga perusahaan, misalnya dalam hal cuti, terus kemudian kedisiplinan ataupun pembayaran upah dan juga gaji. Dengan kata lain, kayak proses ini tuh membantu memeriksa bahwa hak dan juga kewajiban kedua belah pihak itu dijalankan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, sehingga konflik di tempat kerja itu dapat diselesaikan dengan lebih adil dan juga terstruktur. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan kasus grievance. Contohnya itu ada 3, yaitu ada ketidakhadiran.
Jadi dalam kasus ini, seorang karyawan itu dipecat karena dianggap terlalu sering tidak masuk kerja. Tapi karyawan tersebut itu kemudian mengajukan grievance atau keluhan kepada perusahaan. Alasannya karena sebelumnya itu ia tidak pernah menerima peringatan terkait absensi yang dianggap itu berlebihan. Jadi dari sudut pandang karyawan, pemecatan tersebut itu dianggap tidak adil karena tidak melalui proses peringatan yang terlebih dahulu. Kasus seperti ini biasa itu digunakan untuk menilai apakah si perusahaan itu sudah mengikuti prosedur yang sudah disiplin yang benar atau belum gitu. Terus kemudian kita bisa lihat di slide selanjutnya itu adalah pembangkangan. Nah, dalam kasus ini biasanya seorang karyawan itu 2 kali menolak perintah atasannya untuk menghadiri sebuah pertemuan penting gitu. Jadi si karyawan tersebut ini mengatakan bahwa ia itu bersedia hadir jika ada perwakilan serikat pekerja ikut dalam pertemuan tersebut. Nah, karena penolakan itu dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah atasan, nah perusahaan itu kemudian memutuskan untuk memberhentikan karyawan tersebut. Namun setelah itu karyawan itu mengajukan grievance untuk memprotes pemutusan pemecatan tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada plain rules, yaitu peraturan di tempat kerja. Nah, dalam kasus ini biasanya perusahaan itu kan memiliki peraturan yang melarang karyawan contohnya makan atau minum di luar waktu istirahat yang sudah ditentukan. Namun para karyawan ini biasanya tuh merasa bahwa aturan tersebut itu tidak masuk akal atau tidak terlalu ketat. Karena itu mereka mengajukan grievance kepada perusahaan. Biasanya kasus seperti ini tuh terjadi ketika si karyawan itu sudah merasa bahwa suatu kebijakan perusahaan itu tidak adil atau tidak dipertimbangkan kondisi kerja mereka. Oke, untuk slide selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur pengaduan. Nah, kita bisa lihat di sini ada formulir pengaduan karyawan. Jadi formulir ini tuh proses formal yang digunakan untuk menangani keluhan karyawan terhadap perusahaan. Biasanya keluhan itu kan berkaitan dengan upah, terus kemudian jam kerja atau kondisi kerja yang dianggap tidak sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, melalui prosedur ini karyawan itu memiliki cara yang resmi untuk menyampaikan masalah ataupun ketidakpuasan mereka kepada perusahaan. Dengan adanya prosedur yang jelas, konflik antara karyawan dan juga manajemen itu dapat diselesaikan dengan lebih adil dan juga terstruktur. Kalau kita lihat dari isinya employee grievance form pada di gambar slide, itu ada beberapa bagian yang harus diisi oleh karyawan karena ini sangat penting, misalnya kayak nama karyawan yang mengajukan keluhan tersebut, terus kemudian bagian departemennya, terus kemudian jabatan, serta tanggal pengajuan keluhan. Nah, informasi ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi siapa yang mengajukan pengaduan tersebut. Selanjutnya itu kita bisa lihat di bagian statement of grievance, yaitu adalah bagian di mana si karyawan itu menjelaskan secara singkat apa sih yang terjadi, siapa yang terlibat, kapan kejadiannya, terus kemudian di mana peristiwa tersebut itu berlangsung, seperti itu. Dan bagian itu sangat penting karena menjadi dasar bagi perusahaan untuk memahami masalah yang sebenarnya itu terjadi. Kemudian itu ada beberapa terdapat pilihan alasan mengapa kasus tersebut itu dianggap sebagai grievance. Misalnya kayak pelanggaran kontrak kerja, kemudian perlakuan yang tidak adil, yang dimana jika berkaitan dengan pelanggaran kontrak, karyawan itu juga dapat mencantumkan pasal atau bagian kontrak yang dianggap dilanggar. Kemudian di bagian berikutnya, karyawan juga diminta nih untuk menjelaskan solusi ataupun penyelesaian apa yang diharapkan dari perusahaan tersebut. Nah, hal ini itu membantu manajemen memahami harapan karyawan dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang terakhir, formulir itu biasanya ditandatangani oleh karyawan yang mengajukan keluhan dan juga pihak HR ataupun manajemen sebagai bukti bahwa si pengaduan tersebut itu telah diterima dan akan diproses lebih lanjut. Dengan adanya si formulir ini, proses penyelesaian keluhan itu menjadi lebih jelas, terus juga dokumentasinya terdokumentasi dengan baik, terus juga membantu perusahaan itu untuk menyelesaikan konflik kerja secara profesional. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pedoman penanganan keluhan. Nah, hal pertama yang perlu dipahami adalah bagaimana cara terbaik menangani si grievance sebenarnya, itu adalah mencegahnya sejak awal. Supervisor itu harus mampu menciptakan lingkungan kerja yang baik dan mengenali tanda-tanda ketidakpuasan karyawan sebelum masalah tersebut itu berkembang menjadi keluhan yang resmi. Jika penyebab permasalahan ini bisa diidentifikasi lebih awal, konflik di tempat kerja itu biasanya bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Selain itu, hubungan interpersonal yang baik antara supervisor dan juga karyawan itu juga sangat penting. Ketika komunikasi itu berjalan dengan baik dan karyawan merasa dihargai, mereka biasa itu lebih terbuka untuk menyampaikan masalah secara langsung tanpa harus melalui proses grievance yang formal. Nah, supervisor itu juga harus mampu menyeimbangkan dua hal, yaitu memperlakukan karyawan secara adil sekaligus tetap menjaga kewenangan manajemennya. Artinya, supervisor itu harus mendengarkan keluhan
karyawan dengan objektif, tetapi tetap mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja yang berlaku. Selanjutnya, terdapat beberapa hal yang sebaiknya dilakukan oleh supervisor ketika menanganinya, yang sudah ada di slide. Misalnya, supervisor itu harus menyelidiki setiap kasus itu dengan serius, seolah-olah kasus tersebut itu bisa dibawa ke proses arbitris. Jadi supervisor itu juga harus mendengarkan keluhan karyawan secara penuh agar memahami masalah dari sudut pandang karyawan. Selain itu, supervisor perlu mematuhi prosedur dan juga batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, serta mengumpulkan bukti yang relevan seperti saksi, catatan kepegawaian, terus kemudian catatan grievance sebelumnya. Nah, hal ini tuh penting. Kenapa? Karena agar keputusan yang diambil itu didasarkan pada fakta yang jelas. Supervisor juga sebagai itu membahas masalah tersebut secara pribadi dan juga bekerja sama dengan perwakilan serikat pekerja jika diperlukan. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain, juga harus ada beberapa hal yang perlu dihindari oleh supervisor yang kita bisa lihat di slide. Misalnya, membahas kasus hanya dengan perwakilan serikat tanpa melibatkan karyawan yang mengajukan keluhan. Nah, biasanya hal seperti ini tuh bisa menimbulkan kesalahpahaman dan juga ketidakadilan. Supervisor juga tidak boleh membuat kesepakatan yang bertentangan dengan kontrak kerja yang telah disepakati. Dan perusahaan itu kalau memang terbukti melakukan kesalahan, penyelesaian masalahnya sebaiknya tidak ditunda karena hal tersebut itu bisa memperburuk konflik yang ada. Kemudian ada hal lain yang harus dihindari adalah menyerahkan hak manajemen kepada serikat pekerja atau membuat perubahan kontrak secara informal tanpa melalui prosedur yang resmi. Nah, dari penjelasan ini kita bisa lihat bahwa penanganan grievance itu membutuhkan sikap yang profesional, komunikasi yang baik, dan juga kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, agar konflik di tempat kerja itu dapat diselesaikan secara adil untuk semua pihak. Membahas mengenai the union movement today and tomorrow, yaitu adalah kondisi perkembangan serikat pekerja saat ini dan juga masa depan. Jika kita melihat data yang ada, keanggotaan serikat pekerja di Amerika Serikat itu mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 1983, sekitar 20% tenaga kerja tergabung dalam serikat pekerja, tetapi dalam beberapa tahun ini menurun menjadi 11%. Hal ini tuh menunjukkan bahwa peran serikat pekerja di beberapa sektor itu sudah tidak sekuat sebelumnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan penurunan tersebut. Seperti yang ada di slide, itu ada blue collar, yaitu adalah pekerjaan yang biasanya berkaitan dengan tenaga kerja fisik seperti pekerjaan di pabrik ataupun industri manufaktur. Nah, jenis pekerjaan ini sebelumnya itu merupakan sektor yang paling banyak memiliki anggota serikat pekerja. Selain itu, globalisasi dan meningkatnya persaingan internasional itu juga bisa menjadi faktor penting karena perusahaan itu memindahkan produksi mereka ke negara lain yang dimana bisa memiliki tenaga kerja yang lebih rendah. Nah, proses ini disebut sebagai relokasi produk ke luar negeri. Faktor lainnya itu adalah regulasi di berbagai industri, yang dimana membuat perusahaan itu memiliki banyak kebebasan dalam mengatur tenaga kerja. Selain itu, perkembangan teknologi juga menyebabkan otomatisasi di mana mesin dan juga teknologi itu menggantikan beberapa pekerjaan yang sebelumnya dilakukan oleh manusia. Tidak hanya itu, krisis ekonomi global setelah resesi tahun 2008 itu juga memberikan dampak yang besar terhadap dunia kerja. Banyak perusahaan mengalami kesulitan keuangan sehingga harus melakukan pengurangan tenaga kerja atau bahkan menutup pabriknya. Akibat dari faktor tersebut, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Beberapa pabrik itu ditutup, dan ada juga perusahaan yang memindahkan operasinya ke wilayah yang tidak memiliki serikat pekerja. Akhirnya menyebabkan jumlah anggota serikat pekerja itu semakin berkurang. Tapi serikat pekerja ini tidak tinggal diam gitu aja. Mereka melakukan berbagai upaya untuk tetap relevan dalam dunia kerja yang modern. Misalnya dengan melakukan kampanye untuk memperjuangkan upah yang layak, kemudian tunjangan kerja, dan juga jaminan pensiun bagi para pekerja. Selain itu, serikat pekerja juga mulai berkembang di sektor ekonomi yang baru seperti industri media digital, kemudian perusahaan-perusahaan teknologi, yang dimana fokus utama mereka itu meningkatkan keamanan kerja serta memperjuangkan keadilan dalam sistem upah bagi para pekerja. Labor Relation and Company Strategy. Pertama, kita lihat dari sisi perkembangan hukum ketenagakerjaan. Dukungan terhadap serikat pekerja sebenarnya itu sering berubah-ubah tergantung kondisi politik dan juga kebijakan pemerintahnya. Misalkan pada tahun 2014, itu ada aturan yang dikeluarkan oleh lembaga ketenagakerjaan di Amerika Serikat yang membuat proses pembentukan serikat pekerja yang lebih cepat dan juga lebih mudah. Nah, hal ini tuh banyak memberikan keuntungan bagi pekerja yang ingin membentuk serikat. Tapi situasi itu berubah pada tahun 2021, Mahkamah Agung Amerika Serikat mengeluarkan keputusan yang membatasi akses serikat pekerja untuk masuk ke tempat kerja tertentu, misalkan di sektor pertanian. Nah, keputusan ini tuh lebih menguntungkan pihak perusahaan dibandingkan serikat pekerjaan. Selanjutnya, kita juga harus perlu memahami bahwa adanya hubungan serikat pekerja dan juga manajemen yang tidak selalu bersifat konflik. Meskipun sering dianggap saling berlawanan, dalam praktiknya mereka juga bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Salah satu contohnya adalah kerjasama antara General Motors and Toyota.
yang dalam proyeknya yang disebut dengan NUMMI. Nah, dalam kerjasama ini perusahaan dan juga pekerja itu berusaha menciptakan lingkungan pekerjaan yang lebih kolaboratif lagi. Nah, si pekerja ini tuh diberikan kesempatan nih untuk menyampaikan pendapat dalam proses kerjanya, sehingga si perusahaan itu dapat meningkatkan kualitas produk sekaligus menekankan biaya produksinya. Kita bisa melihat bagaimana strategi perusahaan itu mempengaruhi hubungan mereka dengan serikat pekerja. Misalkan pada perusahaan retail yang besar seperti Walmart dan juga Costco. Jadi si Walmart ini tuh dikenal dengan menggunakan strategi biaya yang rendah, yaitu berusaha menekankan biaya operasional agar harga si produknya itu bisa tetap murah bagi konsumen. Karena strategi ini tuh sebagian besar karyawan Walmart di Amerika Serikat itu tuh tidak bergabung dalam serikat pekerja. Nah, berbeda dengan si Costco yang memilih strategi dengan memberikan upah yang lebih tinggi serta hubungan kerja yang lebih baik dengan karyawan. Yang dimana banyak pekerja Costco itu yang tergabung dalam serikat pekerja. Tapi dalam beberapa tahun terakhir ini, Walmart itu mulai menyesuaikan strateginya. Perusahaan tersebut itu mulai meningkatkan rata-rata upah karyawannya, menyediakan program pelatihan karir, terus juga memberikan fleksibilitas jadwal pekerjaan. Langkah yang ini tuh dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan sekaligus menjaga produktivitas kerja. Nah, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa hubungan antara perusahaan dan juga serikat pekerja itu tidak selalu sama, karena sangat dipengaruhi oleh strategi bisnis, kebijakan perusahaan, dan juga kondisi hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya aku akan membahas tentang application case di chapter 15 ini. Nah, di application case di chapter 15 ini berjudul Labor Relation at Ryanair, di mana kasus ini membahas tentang konflik panjang antara manajemen maskapai Ryanair dengan karyawan terkait pengakuan serikat pekerja dan kondisi kerjanya. Nah, ada beberapa poin nih di application case ini, di kasus chapter 15 ini. Yang pertama itu ada penolakan serikat pekerja selama puluhan tahun, lalu ada ketidakpuasan karyawan, lalu ada masalah kontrak kerja, terus ada titik balik pada tahun 2017 sampai 2018, ada eskalasi konflik. Nah, di mana dilema-dilema perusahaan di Ryanair ini tuh sangat berada dalam posisi yang sulit. Singkatnya, kasus ini menunjukkan perubahan drastis budaya organisasi dari yang anti serikat menjadi kasus bernegosiasi dengan serikat pekerja demi keberlangsungan bisnis di tengah pasar tenaga kerja yang semakin kritis. Lalu di sini aku akan menjawab sedikit pertanyaan tentang case di sini. Nah, yang pertama itu ada mengapa menurut Anda Ryanair menolak untuk mengakui serikat begitu lama? Nah, di sini kelompok kami menjawab karena serikat pekerja dianggap sebagai ancaman bagi model bisnis low cost. Pengakuan serikat biasanya berujung pada tuntutan kenaikan upah dan fleksibel kerja yang lebih rendah, yang mana keduanya dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi kelincahan perusahaan dalam bersaing. Lalu pertanyaan kedua ada mengapa Ryanair memutuskan untuk berbalik arah pada Desember 2017? Apakah ada kerugian dari keputusan ini? Nah, kelompok kami menjawab alasannya ancaman mogok kerja saat periode Natal, puncak keuntungan akan menyebabkan kerugian finansial masif dan kerusakan reputasi dan tidak diperbaiki. Ada kerugian kehilangan kendali penuh atas manajemen biaya tenaga dan harus menghadapi birokrasi negosiasi kolektif yang panjang. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah tuntutan dari berbagai serikat pekerja yang menyebabkan mogok kerja September pada tahun 2018? Nah, jawabannya, tuntutan utamanya adalah penerapan hukum tenaga kerja lokal bukan hukum Irlandia bagi pekerja yang berbasis di luar Irlandia, kesetaraan kondisi kerja antara staf kontrak dan permanen, serta kenaikan upah yang sangat banyak. Nah, lanjut, pertanyaan selanjutnya, pada akhir kasus terjadi kebuntuan. Apa yang bisa dilakukan untuk mencapai kesepakatan? Nah, kelompok kami menjawab, mediasi pihak ketiga melibatkan mediator profesional untuk menjabatani komunikasi. Lalu transparansi keuangan, ada juga komitmen bertahap, membuat peta jalan atau transisi kontak lokal yang dilakukan secara bertahap.
Nah, kesimpulan dari chapter 15 ini adalah sistem kompensasi yang dirancang secara strategis membangun perusahaan menarik, memotivasi, dan mempertahankan karyawan. Dengan mempertahankan faktor strategi perusahaan, keadilan kondisi pasar, kebijakan perusahaan, serta peraturan hukum, dan menggunakan metode seperti job evaluation dan salary survey, perusahaan dapat menciptakan sistem gaji yang adil, kompetitif, dan mendukung peningkatan kinerja karyawan. Sekian pembahasan chapter 15 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.